Bertemu lagi dengan saya, Bapak Hafiz Prasetis, dan saat ini kita akan belajar tentang tematik, tapi akan saya isi dengan materi matematika, yaitu tentang bilangan bulat. Baik anak-anak, akan saya jelaskan di sini untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Itu sudah kita pelajari mungkin di kelas 5 atau di kelas 4. Hanya di sini akan saya lebih perjelas lagi, yaitu tentang operasi hitungnya bilangan bulat. Untuk operasi hitung bilangan bulat itu ada operasi hitung penjumlahan, ada operasi hitung pengurangan, ada pembagian, dan ada perkalian, atau operasi hitung campuran yang terdiri dari keempat operasi hitung tadi. Baik, untuk mengawalinya kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Oke, jadi bilangan bulat terdiri dari dua ya, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu bagaimana untuk mengoperasikan bilangan bulat. Saya buat saja di sini operasi hitung. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Oke, ini ada aturannya. Yang pertama aturannya adalah jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Yang kedua aturannya adalah jika tanda berbeda, maka dikurangi atau dicari selisihnya. Oke, akan saya contohkan. Saya akan mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Saya buat poinnya di sini 1, ya, A1, yaitu penjumlahan. Oke. Apa yang dimaksud tanda di sini akan saya jelaskan di sini. Saya punya angka, contoh yang pertama adalah misalnya 12 ditambah 15 sama dengan berapa? Oke. Bagaimana kita mengidentifikasi tanda? Di sini kalau bilangan negatif biasanya dikasih tanda min, ya. Sedangkan ini tidak ada tanda minnya, kita kurung saja. Semuanya kita kurung untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah bilangan. Oke ya. Ini ada 12, ada 15, semuanya sama-sama positif. Nih. Jadi 12-nya positif, 15-nya pun juga positif. Maka sesuai aturan di sini, maka jika tanda sama maka akan dijumlahkan. Kita tinggal menjumlahkan saja. 12 ditambah 15. Ini tinggal kita jumlahkan jadi 27. Tandanya apa? Positif, karena kedua-duanya adalah positif. Jadi ini tandanya positif, maka kita isikan di sini 12 tambah 15 adalah 27 positif. Ya. Contoh yang kedua. Jika saya punya tanda yang berbeda. Ya. Tandanya ini masih tanda sama ya. Sekarang tanda yang negatif. Ini sama, jadi negatif 12 ditambah negatif 15 sama dengan titik-titik. Oke. Sama seperti tadi, kita kurung saja di sini. Ini ada negatif 12, ini ada negatif 15. Maka ini tandanya negatif, ini juga tandanya negatif. Tandanya apakah sama? Sama-sama negatifnya, ya. Jadi jika tanda sama maka dijumlahkan. Ini tetap di
jumlahkan. Jadi 12 ditambah 15, 27. Karena kedua-duanya tandanya negatif, maka di sini tandanya negatif. Sehingga negatif 12 ditambah negatif 15 itu hasilnya adalah negatif 27. Ya, sampai di sini mungkin anak-anak sudah cukup jelas. Sekarang contoh yang tandanya berbeda. Yang tandanya berbeda. Saya buat di sini yang tandanya berbeda 12 ditambah negatif 15 sama dengan kita kurung lagi di sini. Nah, udah ya. 12-nya adalah positif, 15-nya adalah negatif. Berarti sesuai aturan yang kedua. Jika tanda berbeda maka dikurangi yang besar, angka yang besar dikurangi angka yang kecil, atau dicari selisihnya. Ya. Jadi 15 dikurangi 12 itu hasilnya berapa? 3 ya. 3. Karena lebih besar angka negatifnya daripada angka positifnya, maka di sini hasilnya adalah negatif. Jadi 12 ditambah negatif 15 hasilnya di sini adalah negatif 3. Ya. Sekarang contoh yang keempat. Saya berikan 4 contoh saja. Ya. Saya ganti di sini negatif 12 ditambah 15 sama dengan titik-titik. Mungkin ada yang bisa menjawab? Kita kurung lagi di sini sama. Ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Sehingga karena tandanya berbeda, maka ini dicari selisihnya atau dikurangi. 15 dikurangi 12, 3. Hasilnya positif apa negatif? Karena angkanya lebih besar positif, maka hasilnya di sini juga positif. Jadi negatif 12 ditambah 15 hasilnya adalah 3, positif ya. Kalau angkanya kecil, kita bisa menggunakan berbagai cara. Bisa menggunakan garis bilangan atau bisa mempraktekkan melalui ubin atau tackle ini ya, keramik. Tapi kalau angkanya besar, sudah puluhan atau ratusan, maka kita akan kesulitan jika akan menggunakan garis bilangan. Maka salah satu cara yang efektif atau yang praktis, kita identifikasi seperti ini dengan aturan yang sudah saya jelaskan di sini. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa japri langsung ke WA saya. Untuk penjumlahan bilangan bulat seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Saya hapus dulu. Ini ya. Saya akan lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Aturannya sama nanti ya, tetapi aturan di sini saya tambah untuk pengurangan. Ya, untuk pengurangan akan saya tambah aturannya, tanda pengurangan, tanda kurang diubah menjadi penjumlahan dan angka setelah penjumlahan diubah menjadi lawannya. Akan saya contohkan ya. Ini operasi hitung pengurangan. Yang kedua tadi operasi hitung pengurangan. Ini aturan pengurangan ya. Yang tadi aturan penjumlahan.
Kalau yang saya jelaskan tadi aturan penjumlahan. Pengurangan, saya kasih contoh. Contohnya saya punya contoh misalnya seperti tadi ya. Saya buat saja 12 dikurangi 15 sama dengan titik. Oke. Apakah bisa? Bisa. Kita kurung dulu. Dikurung. Maka ini ada positif, ini ada positif ya. Ini positif, ini ada positif. Nah, sesuai aturan yang ketiga, tanda kurang diubah menjadi penjumlahan dan angka setelah penjumlahan diubah menjadi lawannya. Tanda kurang ini kita ubah menjadi penjumlahan. Angka sebelum penjumlahan tetap positif 12 ini ya. Sedangkan angka setelah diubah jadi penjumlahan maka akan menjadi lawannya. Lawannya positif adalah negatif. Maka di sini jadi negatif 15. Oke. Sehingga kita pakai aturan yang atas ini. Jika tandanya berbeda maka dikurangi. Ini jadi positif, ini jadi negatif, maka akan dikurangi. Dicari selisihnya. 15 dikurangi 12, 3. Hasilnya negatif atau positif? Negatif, karena lebih besar negatifnya. Jadi 12 dikurangi 15, hasilnya di sini adalah negatif 3. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya akan gunakan misalnya ini ya, negatif 12 dikurangi 15. Kalau ada contoh seperti ini, maka tetap kita kurung ini negatif, ini operasi hitungnya pengurangan ya. Ini negatif, ini positif. Sehingga pengurangan akan kita jadikan penjumlahan. Angka sebelum penjumlahan di sini tetap negatif 12 ya. Angka setelah penjumlahan menjadi lawannya. Kalau lawannya positif maka negatif 15. Oke. Sekarang kita punya angka baru di sini, ada negatif, ini ada negatif, gitu ya. Sehingga ini kita ikut aturan yang paling atas. Jika tanda sama maka dijumlahkan. Karena tandanya sama-sama negatif, maka kita jumlahkan. Ini jadi negatif 12 ditambah negatif 15. Ini 27, negatif 27. Ini ya, ini negatif. Sehingga negatif 12 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 27. Oke. Sekarang contoh yang ketiga, saya buat di sini aja ya, buat papannya. Contoh yang ketiga saya punya seperti ini. 12 dikurangi negatif 15 sama dengan berapa? Oke. Ini kita identifikasi lagi, ini positif, ini negatif. Tanda pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. Angka sebelum pengurangan tetap 12 ditambah angka setelah pengurangan jadi negatif, jadi positif lawannya ya. Sehingga ini 15. Oke, ini sama-sama positif. Nah, dijumlahkan jadi 27. 12 ditambah 15 27 positif ya, karena dua-duanya positif, maka 12 dikurangi negatif 15 hasilnya di sini 27. Contoh yang keempat, ini saya garis saja biar ini ya, pencatatnya nanti. Contoh yang keempat di sini saya buat jika di sini seperti ini, negatif 12 dikurangi negatif 15. Ya. Ini kita identifikasi lagi. Nah, ini negatif, ini negatif. Pengurangan kita ubah jadi penjumlahan. Ini angka sebelumnya tetap jadi negatif 12 ya. Ditambah angka setelah diubah akan menjadi lawannya. Lawannya negatif 15 adalah positif 15. Ini tandanya berbeda sekarang ya. Ini ada negatif, ini ada positif. Sehingga
Hasilnya positif apa negatif? Positif, karena lebih besar positif. Sehingga negatif 12 dikurangi negatif 15 itu hasilnya adalah 3. Oke. Baik anak-anak, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir nanti akan saya jelaskan tentang operasi hitung campuran bilangan bulan. Demikian anak-anak, semoga anak-anak tetap sehat dan